Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi di desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang desa selalu saja membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu kelas di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas kudengar. Bapaknya Sumarah itu kan PKI. Plas, seperti terkena siraman air panas hatiku meradang. Sakit, nyeri sekali. Suatu ketika
Saya hendak tidur di samping Simbah. Saya bertanya kepada Simbah, "Mbah, apa benar toh Bapak itu PKI, Mbah?" Sambil mendidis rambutku, meluncurlah cerita Simbah. Begini. Bapakmu itu orang lugu, Nduk. Kalau pagi setelah menderes, kerjaannya narik andong. Salah satu langganan bapakmu bernama Pak Wasto. Suatu ketika, bapakmu membawa Pak Wasto dan 2 orang teman Pak Wasto ke rumah. Mereka melihat simbokmu membuat gula. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Tapi Mbokmu tidak enak hati pada Den Projo dan tetap menjualnya meski tidak sebanyak semula. Lama-lama Den Projo bertanya kepada simbahmu, "Lekna, mantune sampean itu menyetor gula ke koperasinya PKI toh?" "Wah, ngapunten Den. Pokoknya Soliman menyetornya ke Pak Wasto." Pak Lurah manggut-manggut. Tapi Simbah tahu Pak Lurah tidak suka. Tapi tidak lama setelah itu, bapakmu bilang, "Kami tidak usah menyetor gula ke Pak Wasto karena Pak Wasto diciduk tentara dan koperasi ditutup." Rasanya kami tidak punya firasat buruk sama sekali mendengar berita itu. Malah dengan enteng si Mbokmu bilang
Tapi yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, Den Projo datang ke rumah mencari bapakmu bersama 2 orang tentara dan beberapa orang kampung. Bapakmu diseret oleh 2 orang tentara itu, diiringi Den Projo dan beberapa orang. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Kami bertanya ke Den Projo keesokan harinya. Dibawa kemana bapakmu? Den Projo bilang, bapakmu di penjara sementara. Mungkin cuma sebentar, mungkin lama. Bokmu lemes, Nduk. Kamu masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh sampai kini. Tak pernah bertemu lagi. Setiap kami tanyakan itu ke Den Projo, Den Projo bilang, tunggu saja. Kami menanti dengan gugup dan gelisah. Ku beri nama kau Sumara, karena hanya pasrah jawaban penantian ini. Begitulah Simbah, Simbok, Yudasri, Kang Rohiman tak pernah bertemu lagi dengan Bapak. Dan saya sama sekali tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangannya selalu menguntit sepanjang hidup saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut berbicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Biarpun susah payah, saya tetap sekolah agar nasib saya menjadi lebih baik. 3 ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya bagus dibandingkan teman-teman.
Tetapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu ketika mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak menguntit di belakang nama saya. Kalau benar Bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbah, Simbok, Yudasri, Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Akhirnya, suatu hari saya bekerja pada seorang juragan beras bernama Bu Juwarti. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Dia seorang tentara yang membagikan beras-beras jatah kepada tentara yang dijual oleh istri komandannya. Cinta saya semakin melambung tinggi manakala saya tahu bahwa dia juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tetapi untuk kemudian saya terpelanting dan terjatuh di jurang yang curam. Tidak mungkin saya melanjutkan hubungan cinta saya dengan dia. Tidak mungkin saya membumikan impian saya menjadi istrinya. Dia mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah hukumnya jika menikahi saya. Untuk itu, saya putuskan berhenti. Saya pamit. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Di tengah bulana itu, Simbok suatu sore berkata, "Som, apa kau tidak mau kerja di Arab? Lihat si Kona itu pulang dari Arab
Lalu, segala sesuatunya saya melalui perantara seorang calon. Saya dapat mendaftar menjadi seorang TKW. Dan segala syarat saya telah penuhi. Dari biaya-biaya administrasi kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul yang terkait. Saya tahu, saya paham. Memang begitu caranya. Termasuk saya juga lebih jadi paham menyelipkan lembar-lembar uang agar semuanya cepat beres. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Cosines, style diferensial jadi mesin cuci, AC medis jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan majikan, dan 13 pulau dari Sabang Merauke yang subur makmur gemah ripah lojinawi, lenyap jadi pemboreng wajah di dapur. Mana hitam melati, putih kupu-kupu, minyak, semuanya, mana cerita kasih guru madrasah saya, tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan, mana? Semua hanya bisa dibeli dengan uang. Saya kira setelah menjadi TKW hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu saya diperkosa. Bertahun-tahun di negeri sendiri saya diselipkan. Kepala saya tidak boleh menyumbul ke permukaan. Apakah di negeri orang saya masih dibelatakan? Tidak. Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinasakan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh semuanya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat. Inilah saya, Sumarah binti Suliman. Saya siap mati.